Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kapita selaku dosen dari pengantar bisnis dan manajemen dan juga dosen yang memberikan tugas ini. Aku Fauzia Alia dari kelas akuntansi 1A Malam ingin menceritakan tentang perjalanan entrepreneur Indonesia di bidang kuliner yang saat ini produknya sedang naik daun, sedang hits di mana-mana, yaitu Bittersweet by Najla yang didirikan oleh Najla Farid Bishir, yang juga disebut sebagai pelopor bisnis dessert box pertama di Indonesia. Pada awal kisahnya, Mbak Najla ini hanya iseng-iseng membuat cinnamon roll karena beliau sangat menyukai cinnamon roll dan upload foto masakan beliau ke page, lalu banyak dari teman-teman beliau yang komen minta untuk dijual atau segala macam gitu, karena pada tahun 2015 tersebut memang cinnamon roll itu belum hits di Indonesia, jadi mungkin belum banyak yang tahu kue seperti apa gitu. Jadi pada akhirnya 2015 dia memutuskan untuk menjual cinnamon roll lewat media sosial yang didirikan oleh Najla Farid Bishir, yang juga disebut sebagai pelopor bisnis dessert box pertama di Indonesia. Pada awal kisahnya, Mbak Najla ini hanya iseng-iseng membuat cinnamon roll karena beliau sangat menyukai cinnamon roll dan upload foto masakan beliau ke page, lalu banyak dari teman-teman beliau yang komen minta untuk dijual atau segala macam gitu, karena pada tahun 2015 tersebut memang cinnamon roll itu belum hits di Indonesia, jadi mungkin belum banyak yang tahu kue seperti apa gitu. Jadi pada akhirnya 2015 dia memutuskan untuk menjual cinnamon roll lewat media sosial. Artikel yang aku baca dan juga wawancara yang beliau lakukan, beliau ini sangat menekuni dan sangat tertarik dalam dunia bisnis ini, sehingga beliau juga mengikuti berbagai kursus di negara Singapura dan Malaysia. Ini salah satu artikel yang aku baca yang buat aku speechless juga, karena Mbak Najla ini gak muda loh, dia udah punya anak 3 tapi dia masih terus berinovasi dan jadi kesuksesan untuk diri dia sendiri. Keren ya. Dan juga sangat fokus untuk membuat terobosan baru, untuk berinovasi sehingga menghasilkan produk yang unik. Dan akhirnya pada tahun 2016 beliau menjual dessert di media sosial, berbagai dessert yang dia jual, namun belum fokus kepada dessert boxnya ini yang menjadi ultimatum produknya dia. Pada tahun 2017 baru beliau membuat terobosan untuk menjual dessert box. Nih ya salah satu contoh dessert box kotak yang aku jelasin tadi, bentuknya bener-bener bikin ngiler banget gak sih? Akhirnya dari bisnis rumahan yang hanya bermodal mixer dan juga oven biasa, yang awalnya hanya menjual di media sosial, akhirnya pada tahun 2018 beliau berhasil membuka toko kue pertama Bittersweet by Najla di daerah Kalibata, yang hanya menjual pesanan online, misalnya Gojek atau Grab, yang waktu itu juga sedang booming-boomingnya, sedang hype-hypenya. Karena banyak respon positif dari masyarakat dan juga banyak pemesanan media online, akhirnya pada tahun akhir 2019 beliau membuka toko atau membuka kafe Bittersweet by Najla, dan semua produksinya dia lakukan di sana, tidak di rumah lagi. Jadi semua move ke kafe itu, yang tadinya hanya membuat 1 atau 2 box per hari, sekarang dia bisa menghasilkan sampai 2000 box per tahun 2020 ini. Di keadaan pandemi seperti ini, di keadaan situasi yang tidak memungkinkan ini, tapi beliau bisa mencetak angka pendapatan sebesar-besarnya karena banyak juga yang tertarik dengan dessert boxnya. Selain rasanya yang enak dan juga bahan-bahan yang digunakan itu juga bukan bahan-bahan sembarangan. Yang artikel yang aku baca itu 90% bahan-bahan yang dia gunakan itu dari luar negeri dan 10%-nya baru bahan-bahan lokal.
Oh iya, aku juga mau notice bagaimana Bittersweet by Najla memasarkan produknya, yaitu dengan cara mengendorse banyak selebgram ternama. Contohnya ada Rahel V-nya di sini. Terus juga sempat aku lihat ada beberapa selebgram, malah banyak selebgram kayak nge-review produk makanan itu kayak enak banget gitu, kayak bener-bener cara memasarkan produknya tuh bener-bener totalitas banget, keren sih. Demikian kisah inspiratif yang aku sampaikan dari kisah seorang Najla Farid Bishir ini, dimana dia hanya menjual kue biasa, kue rumahan, sehingga pada akhirnya dia bisa membuka cabang dimanapun. Ini adalah salah satu dokumenter di mana grand opening Bittersweet by Najla benar-benar sehappy itu karena kayak udah dapat pencapaiannya, dan juga mudah ditemukan sekarang produknya. Dari pelajaran aku ambil di sini, kita harus bekerja keras dan mengambil setiap kesempatan, dan yang pasti harus berinovasi, karena beliau di sini tuh mengambil peluang yang sangat besar, yaitu menjual produk yang emang tidak pernah ada di Indonesia, dan dia mencoba terobosan baru, dan akhirnya dia berhasil meraih kesuksesannya. Dan juga modal yang beliau keluarkan juga tidak sedikit, karena beliau sempat melakukan kursus-kursus di beberapa negara, dan dari beberapa fakta yang aku baca, dia juga sempat mendapat inspirasi ketika beliau ada di Hong Kong. Terus dia itu pengen buat semacam dessert boba, dan akhirnya sekarang seperti semua keinginannya sudah tercapai, dan dia masih berinovasi, yaitu menciptakan rasa-rasa baru juga dalam dessert-dessertnya. Demikian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga ada kalimat yang keliru, karena aku dapat semua informasi ini dari web-web yang aku baca, semua aku telusuri, semua aku pelajari. Dan sekian, terima kasih.